mati dia opa muridkan Uben. Uben ingin seperti Yesus. Dan Uben menjadi satu teladan buat teman-temannya sebaya. Lalu kami bikin pemuridan. Cuma satu tujuan pemuridan. Kami nggak terlalu banyak mencari hal-hal yang mungkin pengetahuan yang banyak. Cuma satu, bagaimana menjadi semakin seperti Yesus. Maka visi saya, visi yang saya temukan di Alkitab untuk semua gereja secara prasiata adalah SMS Yesus. Semakin mirip serupa Yesus. Begitu orang Katolik keluar seperti Yesus, Pentakosta keluar seperti Yesus, orang-orang HKBP keluar seperti Yesus, orang Pentakosta keluar seperti Yesus, mereka akan betul-betul tuh gereja. Gereja adalah kalau mereka menampakkan Kristus, dan kita layak disebut Kristen. Karena Kristen adalah sebuah sebutan orang Antioquia yang melihat pengikut Yesus adalah hidupnya seperti Kristus. Bagi mereka yang hidupnya di jalur untuk kesemakmuran seperti Yesus, kematian bukan lagi sesuatu yang takutkan. Kenapa? Saya ajarkan di jemaat Ruben, kalau mau doa punya motivasi. Kalau ditanya ngapain ke kamar doa, ketemu Tuhan. Amin. Kalau suami ke gereja dan tetangga, mau kemana ibu, kemana om, mau ketemu Tuhan. Amin. Uben itu walaupun dalam ketakutan, Ben kita udah diajar. Kalau kita doa, kita memuji, kita ke gereja, motivasinya adalah cari Tuhan. Gereja apa saja, cari Tuhan. Ingin ketemu Tuhan. Begitu mau mati, siapa ketemu Tuhan? Kita cuma beraninya ingin ketemu Tuhan di gereja, tapi dalam kematian kita pada takut. Kenapa? Disitulah kita tahu bahwa kita masih punya kekurangan-kekurangan. Setelah kita belajar rendah hati, bahwa kita belum semakin seperti Kristus. Ruben begitu siap. Makanya nyanyiannya saya begitu terharu. Saya nggak di tempat, cuma di telepon. Opa Uben sebelum meninggal, nyanyinya nggak mau yang lemah-lemah, yang lembut-lembut, mau yang girang-girang. Lalu ibunya ada lagu apa Ben? Lagi mari kita nyanyikan sama-sama. Memasuki gerbangnya. Bayangkan ada nggak orang mempersiapkan nih anak muda sebenarnya. Saya nggak tahu SMP kelas berapa. Udah belajar mau seperti Yesus. Walaupun penderitaannya, dia tidak mengucap syukur karena kesembuhan. Dia tidak mengucap syukur karena saya sedang menderita, biarlah saya menjadi rendah hati. Bukan soal rendah hatinya. Semakin seperti Yesus enggak? Kenapa kita masuk gereja, keluar, bawa nama gereja, makanya kita nggak pernah kompak. Ya KBP dan Pentakosta nggak bisa kompak. Saya orang yang mungkin nggak punya aliran. Cuma lihat sudah maaf aja kalau saya melayani di keluarga HKBP, maaf ini pakai liturgi HKBP. Yang Pentakosta keluar. Kenapa? Nggak terbiasa. Sebaliknya Pentakosta nyanyi tepuk tangan, nyanyinya girang-girang. Yang HKBP Katolik mungkin kenapa nggak biasa? Sehingga kita bedakan oleh ibadah-ibadah. Mari ibadah kayak apapun, puja kayak apapun, gereja dimanapun, coba keluar dari gereja semakin seperti Kristus. Itu yang dilakukan oleh Ruben. Makanya Ruben bisa masuk dengan teman-temannya dari berbagai gereja. Dan dia diakui sebagai seorang yang punya profil luar biasa. Punya satu inspirasi, kreativitas itu yang mungkin bagi saya sangat sayang. Ini aset gereja, ini aset gereja-gereja, ini aset kerajaan Tuhan ini. Yang bisa jadi berkat banyak orang dari sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan di keluarga kami keluarga besar. Bisa ada Ibu Desi di sini. Ya, Ibu Desi dengan Ruben kalau udah bikin kreativitas, itu saya dengan kakak beradik kan pendeta ada 8 pendeta bisa guling-guling gara-gara Ruben membuat kreativitas. Kami bisa uplak, orang sudah bilang bisa uplak di sebuah kekeluargaan tanpa memang lagi kamu pendeta atau bukan, kamu apa mungkin dari gereja mana, pokoknya kami menjadi satu dalam Tuhan. Sehingga kami menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, orang-orang yang dikuduskan. Mari saudara, kita tidak hanya memberikan hiburan buat mereka. Ya, inilah penghiburan Ruben buat kita sebetulnya. Itulah khotbah harus seperti itu. Jadi kalau mati, saudara, saya paling suka saya udah bilang nanti Pak batu nisannya saya akan tuliskan apa yang saya lihat dalam kehidupannya. Saya tuliskan di apa? Di batu nisan. Seperti papi saya meninggal, saya tuliskan batu nisan. Mami saya, kakak ipar saya, semua saya tuliskan. Bahkan papi mertua saya pun saya tuliskan. Kenapa? Saya melihat ada hal-hal yang dibuat roh Tuhan pada orang-orang itu yang mati dalam Tuhan. Coba pada katakan sama anak saya, nanti kalau saya meninggal, saya akan tuliskan apa ya? Saya akan coba tuliskan apa yang kamu tuliskan dalam batu nisan, asal berhubungan dengan Kristus. Supaya itu kalau orang lewat baca, melihat bahwa orang ini mati, betul-betul meninggalkan nama. Ya, kita suka ini apa? Macan belang meninggalkan papi, meninggalkan belang, manusia meninggalkan namanya. Ayo, Ruben meninggalkan nama.
Tidak hanya nama Ruben, tetapi nama Yesus yang ada dalam hidupnya. Nama yang tidak teori, nama yang hadir dalam hidupnya. Supaya dia benar-benar jadikan teladan buat kita yang masih hidup. Kita pun mari kita tingkatkan kehidupan untuk semakin serupa seperti Yesus. Amin. Supaya gereja menjadi satu dari pribadi-pribadi. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Inilah akhir dari kehidupan Ruben. Kami percaya bahwa jiwa roh Ruben sudah ada dalam pangkuan Abraham, dalam taman Firdaus dengan orang-orang kudus dari berbagai abad, bahkan dengan orang yang pertama masuk taman Firdaus yang bersama-sama Tuhan Yesus, yaitu penjahat di sebelah kanan yang berkata, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah aku, yaitu Yesus. Lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama aku. Ini sebuah keyakinan orang Kristen. Tuhan menyediakan tiket, bukan dengan perbuatan amal saudara, tapi tiket masuk hidup kekal. Cukup percaya, mengaku Yesus Tuhan. Barang siapa percaya pada namanya, tidak akan binasa, tapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Simpel. Mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, percaya dengan hati bahwa Yesus pernah mati dan bangkit, maka kamu akan dibenarkan dan diselamatkan. Demikianlah apa yang telah kita dengar, kita saksikan, kita alami bersama dalam duka duka ini. Apa yang diperbuat Ruben dalam teladan buat kita, dia meninggalkan hal-hal yang luar biasa tentang Yesus yang ada dalam hidupnya, di kesaksian. Terima kasih Bapak, saat ini kami bersama-sama keluarga dan orang tua, Pak Ipung dengan Ibu, adik-adik dan semua kamu keluarga sekandung, kami menyerahkan apa yang berasal dari Tuhan. Itu pasti kembali kepada Tuhan dengan sendirinya, karena roh Tuhan telah memimpin dalam perjalanannya. Dan hari ini kami bersama-sama sebagai tanggung jawab kami, apa yang berasal dari tanah dan debu kami kembalikan. Sebab itu kami bersama-sama dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang tertulis, apa yang berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan, yang berasal dari tanah dan debu kembali kepada dan temu. Dan kami kembalikan jasad Ruben yang dikembalikan kepada tanah. Dalam nama Yesus kami bersama-sama merelakannya dan mengembalikannya. Haleluya.